masing-masing. Kita mari satukan hati iman kita kepada Tuhan. Kita akan masuk ibadah layak pada pagi hari ini. Biar Tuhan Yesus memberkati. Kita naikkan pujian, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Amin. Haleluya. Glory Yesus.
yang ada di rumah masing-masing. Oh, inilah kerinduan kami untuk kami malah bersekutu dengan Engkau setiap waktu, Tuhan. Karena kami tahu hidup kami adalah milik-Mu, kepunyaan-Mu. Biarlah kami dengan takut dan gentar senantiasa datang sujud di kaki-Mu. Memberkati umat-umat-Mu dimanapun berada, Tuhan, dan memberikan kerinduan senantiasa untuk bersekutu dengan Allah. Karena kami tahu apapun hidup kami, apapun yang kami lalui, kami rasakan semuanya, Tuhan, di dalam kendali-Mu. Terima kasih kami mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini. Roh-Mu yang mengurapi, Roh-Mu yang memberi sukacita, Roh-Mu yang memberikan hikmat akan bagi kami, untuk kami dapat menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Segala kuasa kegelapan di hawa namun penguasa di udara yang mengganggu hati persekutuan kami dengan Tuhan pagi ini, di dalam nama Yesus kami hancurkan kuasanya. Izinkan hanya kuasa Roh Kudus menguasai hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mulaikan ibadah ini dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kami berdiri semua, kita naikkan pujian kepada Tuhan. Katakan, hari-hari kulalui bersama Yesus, sebab kita boleh melalui setiap hari kita hanya bersama dengan Tuhan, kita boleh menang. Amin. Kemuliaan Dia. Hari-hari kulalui bersama Yesus. Bersama Yesus.
Jemaat Tuhan, mari persiapkan hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Allah. Sebab langit dan bumi akan berlalu, tetapi kebenaran firman Allah tidak akan berlalu. Kalau kita ada di dalam firman Allah, kita akan dipelihara, kita akan dijamin sesuai dengan kebenaran itu. Sebab Allah berdaulat akan firman-Nya. Kita naikkan pujian kepada Tuhan. Katakan, lingkupiku dengan sayamu. Di akhir pujian ini saya serahkan pelayanan kepada Bapa Tunggal. Haleluya. Oh haleluya. Kami tenang bersamamu Tuhan. Kami nyaman di kepas sayamu Yesus. Haleluya. Setiap pujian penyembahan yang sudah kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, kami percaya semuanya itu menjadi dupa yang berbau harum menyenangkan hati Tuhan. Dan Kau siapkan tanah hati kami yang terbaik untuk kebenaran firman Tuhan ditaburkan ya Tuhan.
Oleh sebab itu Engkau urapi kami jemaah-jemaah di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Engkau urapi kami semua yang ada di tempat ini. Engkau urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu ya Tuhan. Sehingga setiap benih firman Tuhan disampaikan ya Tuhan menjadi berkat buat kami semua. Amin. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami akan siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Jemaat yang ada di rumah dipersilakan duduk dan kita siapkan hati kita untuk kita sama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Efesus pasalnya yang kelima. Efesus pasalnya yang kelima. Kita akan baca ayat 15 sampai ayatnya yang ke-17. Efesus pasalnya yang kelima, ayat 15 sampai ayat 17. Firman Tuhan berkata demikian. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, sidang jemaat Tuhan, GBD kasih karunia yang sedang mengikuti ibadah online pada saat pagi hari ini, kita akan berbicara tentang waktu atau mempergunakan waktu yang ada. Mempergunakan waktu yang ada, ya, ini menjadi sangat penting dalam kehidupan kekristenan kita. Apalagi saat ini kita sedang diperhadapkan dengan suasana di mana kita tidak memiliki waktu yang banyak untuk bisa beribadah secara bersama-sama di tempat ibadah. Tetapi kita lakukan ini di rumah kita masing-masing. Nah, kalau kita kembali mengingat hari-hari yang sudah kita lewati, di mana kita diberi kebebasan penuh untuk kita bisa beribadah. Tetapi kalau kita tidak menggunakannya, maka itu akan menjadi satu penyesalan dalam setiap pribadi kita, di mana kita ingin bersekutu dengan Tuhan, bersama-sama dengan jemaat Tuhan dalam satu tempat kita beribadah. Tetapi keadaannya yang tidak bisa memungkinkan untuk kita melakukan itu. Nah, di sini kita menyadari bahwa betapa pentingnya waktu itu, agar supaya waktu yang kita gunakan, mari kita gunakan sebaik-baiknya. Ada begitu banyak orang Kristen yang sekarang ini mulai memiliki kerinduan, ingin ibadah secara bersama-sama, ingin suasana seperti hari-hari yang sebelumnya, tetapi tidak bisa kita lakukan. Karena apa? Karena keadaan yang memaksa kita untuk tidak boleh melakukan itu. Ya. Tetapi ada juga tentunya orang Kristen yang merasa bersyukur. Kenapa? Karena nggak usah ke gereja, tetapi bisa beribadah. Ya, nggak usah meluangkan waktu yang untuk berangkat beribadah di gereja dan sebagainya, tetapi kita bisa melihat, menonton beribadah. Tetapi apapun sikap, ya, respon kita terhadap waktu-waktu sekarang ini akan mempengaruhi pertumbuhan iman kita ke depan. Sebab Alkitab tidak menjamin bahwa hari-hari yang akan datang semakin hari semakin baik. Semakin hari semakin kita diberikan waktu yang banyak untuk beribadah. Sebab itu Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Efesus, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, ini yang ayat 15 katakan, ini yang harus kita perhatikan dengan saksama, perhatikan dengan baik. Karena saya berulang kali katakan bahwa waktu yang sudah lewat kita tidak mungkin bisa ulang kembali. Oleh sebab itu, kalau waktu yang ada kita gunakan dengan sungguh-sungguh,
maka kita tidak pernah menyesali waktu yang sudah kita lewati. Kalau waktu kita masih diberikan kebebasan penuh untuk beribadah di satu tempat, nah seringkali kita punya banyak alasan, ya, untuk nggak bisa ibadah, untuk nggak bisa kumpul bersama-sama dengan kesibukan kita masing-masing, ya. Tetapi kita akan melihat di dalam kebenaran firman Tuhan dalam Lukas pasalnya yang ke-14, Injil Lukas pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-17, dia berkata begini. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya, aku minta dimaafkan. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya, aku minta dimaafkan. Ayat 20. Yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Ayat 21. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin, orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Perhatikan baik-baik. Ketika undangan itu datang kepada, ya, ada 3 kelompok orang yang dicatat dalam Alkitab ini, dia katakan bahwa mereka bersama-sama minta maaf, ya. Mereka bersama-sama meminta maaf. Kenapa? Karena mereka punya alasan masing-masing. Yang satu baru beri ladang yang baru, yang satu sedang baru membeli 5 pasang lembu, dan yang satu juga baru kawin. Kelihatannya alasannya masuk akal, bisa diterima secara logika. Tetapi apakah alasan yang kita ajukan kepada tuan pesta itu diterima oleh tuan pesta atau tidak? Karena kenyataannya dalam ayat ini bahwa tuan pesta bukannya memaklumi alasan mereka, ya, tetapi Alkitab katakan tuan pestanya marah, ya. Tuan pestanya murka, sehingga dengan cepat dia katakan bahwa alihkan undangan itu kepada orang-orang yang seharusnya tidak mendapatkan undangan. Sebab dalam ayat selanjutnya, sebab orang-orang yang diundang itu ternyata tidak bisa menikmati perjamuan yang telah disiapkan oleh tuan rumah itu. Dalam perumpamaan ini, tuan rumah itu adalah berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus. Tempat perjamuan kawin itu berbicara tentang kerajaan surga. Jangan sampai karena kita tidak menggunakan waktu yang ada, jangan sampai karena kita terlalu banyak alasan untuk waktu kita beribadah kepada Tuhan, akhirnya membuat kita kehilangan keselamatan dari Tuhan. Akhirnya membuat kita yang menyesali tetapi tidak ada gunanya lagi. Saudara-saudara sedang Tuhan, orang Kristen yang banyak alasan senang dengan kondisi sekarang. Kenapa? Karena ibadah gak ibadah nggak kelihatan, ya. Kalau streaming itu nggak bisa dilihat orang yang ikut ibadah atau enggak, atau orang yang cuma duduk nonton aja nggak kelihatan, ya. Nggak kelihatan apakah memang sungguh-sungguh beribadah, mempersiapkan waktu untuk beribadah, atau hanya biasa-biasa aja, nggak kelihatan. Ya, sehingga banyak orang bisa mungkin berpikir bahwa ibadah gak ibadah itu gak ada masalah, atau nanti tunda deh kita nontonnya. Kita bisa nonton di YouTube karena memang ada YouTube-nya, ya, di jam-jam yang sendirinya. Ya, padahal kita sudah sepakat bahwa di jam 9 itu kita ibadah bersama-sama. Ya, tetapi apapun alasan saudara-saudara, selalu ada konsekuensinya. Kami sebagai hamba Tuhan tidak mempunyai otoritas untuk menghukum. Tetapi Alkitab berkata dalam perumpamaan ini,
Orang-orang yang bersama-sama mendapatkan undangan dan kemudian bersama-sama meminta maaf dengan alasannya masing-masing, tapi tidak membuat tuan rumah itu berubah pikiran, tidak membuat dia bisa memaklumi semua alasan-alasan atau dalih yang mereka sampaikan. Tetapi mereka dikatakan bahwa tuan rumah itu marah. Jadi Tuhan marah dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para undangan. Dan artinya bahwa kalau Tuhan marah, kita akan kehilangan berkat. Kalau Tuhan marah, maka kita akan kehilangan banyak kesempatan untuk menikmati berkat-berkat Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Nah, sebab itu Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Efesus, dia katakan bahwa perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Kenapa kearifan itu dihubungkan dengan masalah waktu? Artinya orang arif atau orang bijaksana dalam konteks ini akan menggunakan waktunya sepenuhnya secara maksimal untuk beribadah kepada Tuhan, sekalipun terbatas, sekalipun melalui online, tetapi kita berusaha membangun suasana ibadah seperti di tempat ibadah, sehingga berkat-berkat dalam ibadah itu tidak akan hilang. Sukacita kita pun sekalipun di rumah masing-masing tidak akan hilang. Kenapa? Karena di saat kita beribadah, kita gunakan sepenuhnya waktu itu untuk kita mau bersama-sama memberikan waktu yang terbaik buat Tuhan. Tetapi orang bebal dalam konteks ini adalah orang yang hanya mempergunakan waktunya, untuk kepentingannya sendiri. Kenapa orang bebal di dalam konteks ini mempergunakan waktunya untuk kepentingannya sendiri? Sebabnya sepenuhnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Orang arif adalah orang yang berusaha untuk mengerti dan mengenal kehendak Tuhan dengan benar. Kenapa? Kita perlu menjadi orang-orang yang arif, orang-orang yang bijaksana, sebab waktu seperti ini tidak akan seterusnya kita alami dalam kehidupan kita. Momen untuk beribadah tidak seterusnya kita bisa lakukan secara bebas seperti sekarang ini. Karena dalam kitab Amos pasal 8, mari kita lihat kitab Amos pasal 8 ayatnya yang ke-11 dan ayatnya yang ke-12. Kitab Amos pasal 8 ayat 11 sampai 12. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatkannya. Perhatikan baik-baik. Kenapa kita harus bijaksana dalam mengatur waktu, dalam mempergunakan waktu, agar supaya kita tidak kehilangan kesempatan untuk memuji Tuhan, untuk mengagungkan Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Sebab Amos menubuatkan bahwa satu waktu atau waktu yang akan datang, berarti belum kita alami. Waktu yang akan datang akan terjadi bahwa orang akan mencari firman, mencari tempat ibadah, mencari tempat berdoa, mencari tempat persekutuan. Mungkin dia datang ke gereja-gereja yang dia tahu ada jam-jam ibadah, tetapi ketika dia datang tidak ada orang yang beribadah. Ketika dia datang di tempat-tempat orang yang biasa pakai berdoa, ketika dia datang tidak ada orang yang berdoa. Ketika dia berusaha mencari di YouTube atau
di sosial media, ya, renungan-renungan firman Tuhan, tapi semuanya tidak ada. Karena Alkitab berkata, Tuhan akan mengirimkan kelaparan di negeri ini. Kalau kita di Indonesia baca ayat ini di negeri kita Indonesia. Kalau orang luar negeri juga sama di negeri mereka masing-masing. Ya. Berarti semua ini akan terjadi secara umum. Kelaparan bukan makanan, bukan kehausan, bukan karena air, tetapi mendengarkan firman Tuhan. Nah sekarang kita masih limpah mendengarkan firman Tuhan. Kita bisa mendengar firman Tuhan ya di rumah, di tempat-tempat ibadah, bahkan kita bisa membuka sosial media, YouTube untuk kita ikuti setiap renungan-renungan yang disampaikan di sana. Tetapi saatnya akan tiba bahwa orang mau mengembara dari laut ke laut, menjelajah dari timur ke utara, tidak akan menemukan. Baru ayat selanjutnya disebutkan bahwa baru kemudian terjadi orang-orang muda. Orang-orang ini dianggap kuat, akhirnya rebah, lemah, jadi lesu. Kenapa? Tidak punya kekuatan apa-apa. Kita mau menyesal kenapa? Waktu itu saya nggak gunakan waktu dengan sungguh-sungguh. Tapi penyesalan ya tidak akan bisa membantu kita untuk mengembalikan waktu yang sudah kita lewati. Kemudian kita melihat contoh dalam Alkitab di dalam Matius pasal 25. Matius pasal 25, kita lihat apa yang Alkitab katakan di sana tentang perumpamaan 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Kita langsung kepada ayatnya yang ke-8. Dia berkata begini, gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi, perhatikan baik-baik, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab dan berkata kepada mereka, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. 5 gadis yang bodoh ya digambarkan 5 gadis yang tidak punya persiapan. Kenapa? Karena mereka terlalu banyak membuang-buang waktu mereka ya untuk kepentingan mereka dan bukan untuk memuliakan Tuhan. Sehingga ketika tiba waktunya, ternyata mereka tidak punya persiapan yang cukup untuk bisa menyambut kedatangan mempelai laki-laki atau Kristus. Ketika mempelai itu datang, mereka mempersiapkan pelitanya. Dan Alkitab berkata bahwa ketika mereka dapatkan pelita mereka hampir padam, mereka coba minta minyak kepada 5 yang bijaksana. Tapi kemudian mereka berkata, oh nggak bisa ya. Dalam hal ini kita nggak bisa berbagi, sebab kalau kita berbagi nggak cukup buat kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi membelinya. Perhatikan baik-baik, ketika mereka pergi membeli, maka kemudian mempelai laki-laki itu datang, dan mereka yang siap sedia masuk ke perjamuan kawin. Ketika 5 yang bodoh itu kembali, mereka tidak punya kesempatan untuk masuk ke ruang perjamuan kawin anak domba. Saudara-saudara dalam Tuhan, mereka mungkin berusaha pada waktu itu, dan mereka mendapatkannya ternyata, tetapi ternyata tidak bisa membuat mereka masuk ke dalam perjamuan. Ketika mereka mencoba untuk masuk ke dalamnya, maka yang mereka dengar adalah suara penolakan. Yang mereka dengar adalah suara yang tidak mau kita dengar tentunya. Kemudian dia katakan bahwa, tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya
aku tidak mengenal kamu. Bagaimana bisa orang Kristen, orang percaya Tuhan pada akhirnya ditolak oleh Tuhan? Tuhan katakan, aku tidak mengenal mereka. Nah, sebab itu Paulus katakan, pergunakan waktu. Ya. Perhatikanlah bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Kita harus benar-benar bisa mempergunakan waktu yang ada. Sebab waktu itu sangat berharga untuk saya dan saudara melakukan apa yang Tuhan mau. Sebab dia katakan bahwa sebab itu, kembali kepada Efesus 5 ayatnya yang ke-17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kita harus mengerti apa kehendak Tuhan di balik wabah penyakit corona yang sedang mengamuk di bangsa kita atau di seluruh dunia. Yang kita harus perhatikan bahwa waktu sekarang ini Allah ingin melihat kesungguhan hati umat-umat Tuhan. Karena saya percaya bahwa semua yang terjadi diizinkan Tuhan. Tuhan pengen lihat apa kita tetap sungguh-sungguh beribadah sekalipun di rumah masing-masing. Apa kita sungguh-sungguh beribadah sekalipun kita tidak bisa bersama-sama dalam satu tempat. Apa kita mau pakai waktu ini ya untuk kita mau semakin dekat dengan Tuhan, untuk semakin sungguh-sungguh hidup takut-akan Tuhan atau tidak. Nah, jika kita menganggap keadaan sekarang ini biasa-biasa saja, maka sekali lagi kita akan kehilangan pegangan untuk jaminan di masa depan kita. Mengertilah kehendak Tuhan, agar Tuhan izinkan ini terjadi supaya kita umat Kristen benar-benar lebih dekat lagi kepada Tuhan, lebih sungguh-sungguh lagi takut akan Tuhan, lebih sungguh-sungguh lagi mengandalkan Tuhan, dan mempergunakan waktu sebanyak-banyaknya untuk kemuliaan Tuhan, untuk membaca firman Tuhan, untuk berdoa, untuk bersekutu dengan Tuhan. Maka saya percaya waktu-waktu yang seperti ini justru akan membuat iman kita semakin bertumbuh, iman kita semakin kuat, iman kita semakin meningkat, sehingga kita akan melihat rencana Tuhan yang indah di balik pergumulan yang sedang dihadapi oleh bangsa kita. Saya percaya bahwa ada waktunya Tuhan akan menghentikan semua wabah penyakit ini. Tapi Tuhan juga lihat kesungguhan hati kita umat-umat Tuhan, kesungguhan hati kita untuk berdoa, kesungguhan hati kita untuk mau menyenangkan Tuhan walaupun dalam keadaan terbatas. Tapi percayalah, kehendak Tuhan buat kita supaya kita semakin bertumbuh dan semakin kuat di dalam Tuhan. Sebab itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jadilah orang yang bijaksana dalam mempergunakan waktu, sehingga kita tidak akan pernah menyesali waktu itu. Ketika nubuatan Amos terjadi, kita tidak akan pernah menyesali waktu itu. Kenapa? Karena ketika ada kesempatan, kita telah mempergunakannya sebaik-baiknya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Dan sampai di sini firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mau berdoa buat firman Tuhan pada saat siang hari ini. Amin. Haleluya.
remaja dimanapun berada, khususnya jemaat GPDI Kasih Karunia. Engkau ajar menjadi orang yang bijaksana. Kami mau jadi gadis yang bijaksana, orang yang bijaksana. Kami tidak mau jadi anak yang bodoh Tuhan di hadapan-Mu. Untuk itu berikan Roh-Mu yang kudus mengajar memimpin kami di setiap jalan kami, di setiap waktu. Hingga tatkala Tuhan Maranatha, Tuhan memanggil, kami boleh mendengar nama kami ada di sana. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Kami klaim firman-Mu di hidup kami, Engkau meteraikan. Jadi kekuatan sukacita dalam hidup kami mau mengiring Engkau Tuhan lebih setia. Sebentar kami memberi persembahan, Tuhan kuduskan, berkati apa yang dapat kami beri. Jadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita jalankan persembahan, kita naikkan pujian. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Amin. Jalankan persembahan. Amin. Haleluya. Amin. Biar Tuhan katakan segala gelombang di dalam hati kita. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang dikerjakan, yang mengajar dan mendoakan. Bekerja bersama Tuhan, yang kita semua, memberkati hamba-Nya yang sudah menabur kebenaran firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Biar kita sama-sama berdoa di rumah kita masing-masing. Tangan kemurahan Tuhan selalu menolong, memberkati kita sampai waktunya Tuhan bisa mempertemukan kita. Saya serahkan pengumuman kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, hari Kamis, hari Jumat itu adalah Paskah kita. Jadi kita akan mengadakan perjamuan suci di jam 9.00 untuk memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Dan nantinya roti dan anggur nanti akan kami bagi di rumah masing-masing. Dan kami sudah doakan itu, tapi jangan diminum dulu. Nanti ikuti komando di gereja dalam ibadah di jam 9 itu. Kalau kita masuk dalam perjamuan suci, baru kita bisa, ketika sudah di komando makan dan minum, baru kita secara bersama-sama makan dan minum. Nah, jemaat yang tidak bisa mengikuti ya di FB, bisa juga di YouTube, ada di situ ya. Bisa juga di YouTube atau di Zoom. Jadi ada 3 pilihan, kita bisa ikuti ibadah di situ, ada di FB Kasih Karunia, di YouTube maupun di Zoom. Dan kemudian ada telur Paskah. Jadi jemaat-jemaat Tuhan yang mau menyumbang telur Paskah bisa dibawa ke gereja, dan itu nanti telurnya akan dibagi hari Minggu, bukan hari Jumat ya. Hari Jumat itu ada ibadah Paskah, hari kematian Tuhan Yesus, dan hari Minggunya kita akan bagi telur Paskah dengan ayat-ayat Paskah tentunya ya. Dan kemudian kalau ada jemaat yang juga akan terbeban dengan snack anak-anak sekolah minggu, bisa dibawa di gereja ya. Jadi snack dan telur Paskah bisa bawa ke gereja, dan nanti ini akan dibagi di hari Minggu, bukan di hari Jumat ya, di hari Minggu. Jadi saya penyampaian kami, dan selanjutnya nanti informasi yang lebih jelas lagi nanti akan diulang di grup WA GPDI Kasih Karunia. Jadi puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat pagi hari. Kita bangkit berdiri bersama-sama
dan kita akan berdoa secara bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami percaya ibadah kami pada saat pagi hari ini Tuhan sudah tolong dari awal, pertengahan sampai kepada akhirnya. Dan kami juga percaya bahwa jemaat-jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah di rumah mereka masing-masing, kami sama-sama menikmati berkat-berkat yang daripadamu ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkau teguhkan terus iman kami untuk kami tetap mengikuti apa yang Tuhan mau kami kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Dan Engkau memberkati kami semua jemaat-jemaat Tuhan yang sudah mengikuti ibadah pada saat pagi hari ini. Dan kami berdoa ya Tuhan, segala bentuk Tuhan kuasa-kuasa gelapan, sakit-sakit penyakit, virus-virus penyakit yang berusaha mengganggu kami umat-umat-Mu, dari anak-anak sekolah minggu, pemuda remaja, ibu-ibu sampai ke bapak-bapak, kami bersatu hati, kami tolak, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kau hancurkan di kuasa darah-Mu ya Tuhan. Tutup kudus kami semua sidang jemaat Tuhan dengan kuasa darah-Mu, biar kami terhindar dari wabah penyakit ini, dan kami senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Kami sudah beribadah memuji memuliakan Engkau ya Tuhan. Perintahkanlah berkat-berkat-Mu dari timur, barat, utara, selatan. Datangkanlah di atas kami umat-umat-Mu ya Tuhan, sehingga berkat itu menjadi milik kami umat-umat-Mu. Sebab dengan penuh keyakinan iman kami dapat berkata, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah kesehatan kekuatanmu, dan diberkatilah keluar masukmu dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Sebab itu terimalah berkat rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai sekarang ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa serta menerima berkat Tuhan siang hari ini. Haleluya, haleluya. Kita sama-sama yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Selamat siang buat kita semua jemaat GPD kasih karunia. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Jangan dikorek.